Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Kaf Media Channel. Kita akan tertawa bersama-sama dengan video ini. Dan saya akan menunjukkan betapa bodohnya orang ini. Dan betapa bodohnya lagi dia mau mengekspos kebodohan Tuhannya di depan publik. Saya sebenarnya sudah ingatkan dari awal bahwa untuk saudara-saudara muslim yang berpikiran mau mengkritik kekristenan, mengkritik Alkitab, mau mengkritik Yesus Kristus, saya sudah ingatkan bahwa lebih baik kalian berpikir berulang-ulang kali untuk mengeluarkan argumentasi kalian dalam mengkritik kekristenan. Karena ketika kalian mengkritik kekristenan, yang kalian dapatkan hanyalah kritikan balik dengan berjuta-juta kritikan. Kami akan memberikan jawaban dan itu pasti tentang kekristenan yang selalu kalian kritik, tentang iman Kristen yang kalian kritik. Kami akan memberikan jawaban, tetapi jangan salah jika dari kritikan kalian itu kami gunakan untuk mengekspos kebodohan kalian, terutama kebodohan nabi kalian dan Tuhan kalian. Dan itu bukan salah kami, itu salah kalian sendiri. Karena telah membuka mulut kalian untuk berbicara tentang kekristenan, tentang iman kami. Nah, sekarang kita akan simak salah satu video yang dia buat. Tidak ada lagi penghormatan bagi orang bodoh seperti ini, orang idiot yang terus mempertahankan kegoblokannya. Kita lihat resiko punya Tuhan, judulnya adalah resiko punya Tuhan berwujud manusia. Nah, resiko punya Tuhan berwujud manusia, dari judulnya saja saya bisa memberikan sedikit penjelasan bahwa orang ini dia Tuhannya itu tidak maha kuasa. Nah, klaim maha kuasa itu hanya klaim kosong yang tidak bisa ditunjukkan oleh Tuhannya. Karena mau menjadi manusia yang adalah ciptaannya paling mulia saja tidak bisa, Tuhannya tidak bisa. Apalagi mau melakukan hal-hal yang lain, tentunya Tuhan kita bisa. Dan kita bisa lihat itu di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang menjadi manusia. Oke, itu pertama. Dari judulnya saja sudah menunjukkan kebodohan orang ini yang mengekspos juga kebodohan Tuhannya. Nah, sekarang mari kita lihat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada manusia supaya manusia itu berpikir bahwa ketika manusia itu melakukan segala sesuatu pasti mempunyai resiko, termasuk juga dalam mencari sebuah Tuhan. Saya katakan dalam mencari sebuah Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah banyak mewasiatkan kepada manusia bahwa jangan sampai manusia itu salah mencari Tuhan. Karena ketika manusia salah mencari Tuhan, bukannya manusia itu menjadi mulia, justru manusia itu menjadi hina. Nah, benar kan? Dia mengatakan sendiri bahwa manusia itu mulia kalau mencari Tuhan yang benar. Betul kan? Berarti dalam hal ini kesimpulan logisnya adalah manusia itu mulia. Maka ketika Tuhan ingin menjadi manusia itu tidak jadi masalah, karena manusia itu pada dasarnya adalah mulia. Hanya karena dia sudah jatuh ke dalam dosa, makanya dia bisa menghilangkan kemuliaannya itu dengan cara melakukan kejahatan, melakukan dosa dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya manusia itu mulia dan Tuhan pasti bisa jadi manusia. Oke? Itu logika yang sangat sederhana. Kalau memang manusia itu mulia, maka otomatis Tuhan bisa menjadi manusia. Bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia namun pada hal yang sama, pada posisi yang sama dia juga tidak berdosa? Ya, pasti tidak melakukan dosa karena dia adalah Tuhan. Logikanya seperti itu saja. Itu sudah sangat-sangat simpel dan sangat-sangat sederhana itu. Oke, kita lanjut. Apalagi kalau sampai manusia itu menuhankan sesama manusia, maka Nah, ini bentuk kebodohannya yang tadi saya katakan, bahwa kekristenan tidak pernah menuhankan manusia. Kekristenan meyakini bahwa Tuhan menjadi manusia itu berbeda dengan manusia dipertuhankan. Itu beda jauh sekali, sangat-sangat berbeda. Tapi karena memang kita tahu bahwa orang-orang seperti ini otaknya sudah termakan cinta buta oleh kebohongan, makanya mereka selalu mengungkapkan hal yang sama, bahwa kekristenan itu menuhankan manusia. Itu bentuk dari ketololan. Kalau misalnya dia pintar, seorang dosen, pasti dia bisa berpikir bahwa oh ternyata Kristen itu tidak menuhankan manusia, tetapi karena Tuhan menjadi manusia, maka tidak perlu
pertanyakan lagi apakah mereka menuhankan manusia ataukah Tuhan. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, saya pikir itu bisa saja karena Tuhan itu maha kuasa, dia berkehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kita tidak pernah mengekang kehendaknya karena dia yang memiliki kehendak atas dirinya sendiri. Oke? Tapi kalau masih berpikiran demikian, ayolah keluar dari keidiotanmu. Lanjut. Sungguh sangat luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi begini, kasus yang baru terjadi itu adalah kasusnya Yonatan Nandar, di mana ketika Yonatan Nandar bersikukuh mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yeshua al-Masih atau Hamasyiah. Sebentar dulu. Kita kasih jelas dulu ya bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Qur'an itu bukan Yesua Al-Masih, Yesua Hamasyiah. Memang namanya sama, tapi pribadinya itu berbeda dan saya bisa buktikan sesuai dengan ciri-ciri, sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Al-Quran sendiri bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesua Hamasyiah. Dan saya bisa buktikan lewat buku-buku yang ditulis, lewat fakta sejarah, fakta historis, saya bisa buktikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah Muslim bisa membuktikan hal yang sama? Pertanyaan yang paling simpel adalah siapa Isa Al-Masih? Sederhana. Yang paling sederhana siapa Isa Al-Masih? Karena sampai sekarang Muslim masih kebingungan untuk menentukan pribadi Isa Al-Masih. Kalau mereka ingin ngotot bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, maka mereka juga harus membuang ayat-ayat Al-Quran yang mencatat hal-hal yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, misalnya penyaliban Yesus Kristus, penyaliban Yesua Hamasyiah. Kalau memang Isa Al-Masih adalah Yesua Al-Masyiah, maka Muslim harus membuang ayat-ayat seperti ini. Setelah itu, ketika Isa Al-Masih dia berbicara dalam gendongan, itu juga Muslim harus membuang ayat itu. Karena apa? Tidak ada fakta sejarah tentang cerita ini. Dan kalian tahu bahwa cerita ini diambil dari mana? Nanti saya akan buktikan di video-video berikutnya. Cerita ini diambil dari kitab dongeng. Saya akan buktikan itu. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang diambil dari kitab dongeng. Nah, jadi kalau Muslim mau menganggap bahwa Isa Al-Masih adalah Yesua Al-Masyiah, kalian masuk ke dalam sesuatu yang akan membongkar kebobrokan serta kebodohan dari Al-Quran itu sendiri dalam memahami siapa Yesua Hamasyiah. Oke, kita lanjut lagi. Itu menikah dan mempunyai anak, bahkan poligami, dan itu dibenarkan oleh para sejarawan karena sejarawan sendiri mempunyai banyak bukti-bukti tentang itu. Tapi kemudian pihak yang meyakini bahwa Yesua Hamasyiah adalah sebagai Tuhan, mereka berusaha membantah pernyataan-pernyataan dari Yonatan Nandar. Nah, pertanyaannya adalah ahli sejarah mana yang menyatakan bahwa Yesua Hamasyiah itu atau Yesus Kristus itu pernah berpoligami, pernah memiliki anak, pernah menikah? Pernyataan dari para ahli sejarah yang mana? Nah, ini bukankah ini suatu kebodohan? Karena begini, tidak ada bukti tapi mau membuat klaim. Saya bisa tunjukkan bahwa Yesus Kristus di dalam Alkitab tidak pernah menikah berdasarkan lewat pengajarannya. Saya bisa buktikan. Kita lihat. Misalnya di dalam saya tunjukkan satu contoh saja, misalnya di dalam Matius 5 ayatnya yang ke 26, kita lihat sampai ayatnya yang ke 28. Coba kita baca dulu ya. Saya akan buktikan bahwa Yesus Kristus lewat pengajarannya itu tidak pernah melakukan poligami. Kita lihat. Dan klaim orang ini adalah klaim yang sangat kosong, yang ini bisa disebut sebagai pemfitnahan. Karena tidak ada bukti yang jelas yang bisa dia berikan. Oke? Kita lihat. Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kamu sudah lihat? Kalian sudah lihat? Lewat pengajaran ini saja, ini pengajaran yang sangat keras. Karena apa? Di dalam hukum Taurat dituliskan jangan berzinah. Tetapi Yesus menjelaskan, menaikkan satu tingkat moral lagi,
satu tingkat moral, yaitu tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, pertanyaannya, pernahkah Yesus Kristus melanggar apa yang diajarkan? Pernahkah Yesus Kristus melanggar apa yang diajarkan? Yang diajarkan kepada para murid itu, pernahkah dia melanggar? Hmm? Coba saudara-saudara muslim jawab, tunjukkan di mana letak pengajaran Yesus yang pernah dia langgar sendiri. Kalau memang dia tidak pernah melanggar apa yang diajarkan, maka ayat ini juga dia tidak akan melanggarnya. Pengajaran ini juga dia tidak akan melanggarnya. Dan kita tahu bahwa sepanjang sejarah tidak ada satu bukti otentik yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Yang ada hanya asumsi-asumsi yang juga tidak bisa dibuktikan. Jadi, adalah bodoh kalau mengatakan Yesus menikah atau Yesus berpoligami. Jangankan berpoligami, menikah saja tidak ada bukti. Terus Anda mau mengatakan bahwa Yesus berpoligami, you idiot. Kamu idiot karena tidak ada bukti sama sekali. Lihat, kamu memandang orang dan menginginkannya saja sudah berzina. Kamu mau membela nabimu yang menikah dengan banyak orang itu. Yesus berkata bahwa kamu memandang perempuan serta menginginkannya saja sudah berzina. Lihat betapa kerasnya ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Memandang perempuan, nabi kamu itu menikah berulang-ulang kali. Dan apakah itu apakah itu bukan perzinahan? Itu perzinahan. Lalu kamu mau mengatakan bahwa nabimu itu melanjutkan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, sedangkan dia melanggar pengajaran yang seperti ini. Aduh. Jadi kita sudah lihat ya betapa bodohnya orang ini dalam memahami iman Kristen. Mengatakan bahwa Yesus berpoligami, apa buktinya Yesus berpoligami? Tidak ada bukti Yesus berpoligami. Jangankan berpoligami, menikah saja tidak. Dan kalau Yesus menikah pun, apa yang salah? Apa yang salah jika Yesus menikah? Karena pernikahan itu dalam Alkitab adalah hal yang suci, hal yang dianugerahkan oleh Allah ketika Dia menciptakan manusia. Kalau kalian baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 atau 27, ayatnya yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi apa yang salah jika Allah menjadi manusia? Karena manusia adalah gambar Allah. Jadi kalau Allah mau menjadi manusia, ya itu tidak jadi masalah. Allah Maha Kuasa, Dia mau menjadi rupanya sendiri, yaitu manusia, silakan. Tapi karena kebodohan Tuhannya Muslim, makanya dia mengatakan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Allah tidak bisa diserupakan dengan manusia. Siapa bilang? Di sini malah bertolak belakang bahwa Allah menjadikan manusia seturut gambar dan rupanya, dan Allah memberkati mereka, yang artinya Allah menguduskan mereka, Allah memberikan berkat kepada mereka. Jadi pernikahan itu sesuatu berkat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Tidak ada salahnya jika Yesus menikah. Yang salah itu ketika dia berpoligami, itu yang salah. Tetapi buktinya tidak pernah ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa Yesus berpoligami, bahkan menikah pun tidak ada. Dan Anda hanya berasumsi kosong. Oke? Aduh. Orang abad ke-7 mau memahami iman dari abad pertama, itu kan bodoh. Itu logika dari mana? Itu kalau dalam dunia akademisi, dalam studi sejarah itu dianggap sudah dieliminasi itu. Jadi Anda itu bodoh memahami iman Kristen dengan pemahaman abad ke-7 yang salah kaprah tentang iman Kristen. Kalau Anda mau memahami iman Kristen, pahamilah dengan orang-orang yang berada pada abad pertama, dengan orang-orang yang hidup dekat dengan Yesus Kristus, dekat dengan orang yang memang dimaksudkan. Jadi itu sudah yang saya buktikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah ada catatan sejarah bahwa Yesus Kristus itu menikah, apalagi berpoligami.
dan asumsinya adalah asumsi yang kosong. Kita lanjut. Dan kemarin terakhir adalah debat antara Yonatan Nandar dengan Rudy Yohanes. Dan ternyata menurut saya Rudy Yohanes tidak bisa mempertahankan doktrinnya. Justru yang Omong lebih kosong. dominan adalah apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Dan itu menunjukkan bahwa doktrin bahwa Yesus sebagai Tuhan kemudian tidak menikah sama sekali itu bisa dipatahkan oleh Yonatan Nandar ketika didebatkan antara Yonatan Nandar dengan Rudy Yohanes. Apanya yang dipatahkan? Tidak ada, tidak Anda tidak memberikan bukti. Bahkan Ustadz Nandar itu tidak memberikan bukti di mana letak di mana bukti yang paling tertua yang menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Tidak ada bukti sama sekali. Yang dia comot adalah kalau saya tidak salah ya, yang dia comot itu Quran yang baru ada di abad keberapa. Masa Anda lebih mempercayai ayat-ayat, mempercayai buku yang baru ada di abad ke-7 atau di sekitaran tahun 600-an dibanding Anda mempercayai buku-buku yang lebih tua, yaitu pada abad pertama, tulisan-tulisan abad pertama. Itu kan, aduh, kok seorang dosen seperti ini, astaga, pemikiran dosen kok seperti ini. Oke, lanjut dulu. Nah, akhirnya mereka tidak terima dengan hal itu. Dan sekarang mereka mulai mengusik Yonatan Nandar. Bahkan ada perkataan mereka mau melaporkan Yonatan Nandar. Ini kacau. Kenapa? Kalau berani, mereka sampai berani mau main lapor-laporan. Ini jelas-jelas akan berbuntut panjang. Karena memang akidah awal kita dengan akidah mereka itu berbeda. Jadi kalau oke, kita lihat. Yang pertama saya ingin menanggapi mengenai laporan yang dia katakan, yang dimaksud itu bahwa memang ada salah satu seorang perempuan di channelnya salah satu perempuan, nanti videonya itu ada di channel Yonatan Nandar. Kalian boleh lihat di situ ada salah satu perempuan yang katanya menelepon dia dan mengatakan bahwa dia akan melaporkan Yonatan Nandar karena hal tersebut. Tapi itu kan hanya satu orang. Saya tidak tahu apakah itu itu siapa, saya tidak tahu. Tapi itu kan hanya satu orang. Coba kalian bandingkan dengan kemarin ada berita bahwa ormas datang ke studio wawancara yang dibuat oleh channel Fatimah Sakdia dan gereja YouTube untuk menayangkan salah satu murtadin, untuk menayangkan salah satu orang dari Arab yang meninggalkan Islam. Kalian bayangkan, ormas datang dan menyuruh mereka untuk menghapus video itu. Lalu Anda mau memperbesarkan masalah tentang pelaporan Yonatan Nandar yang dibuat oleh salah satu orang. Aduh, muslim. Saya sudah katakan di video sebelumnya bahwa perasaan orang itu tidak bisa diukur. Dan saya sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini, bahwa mungkin dari kita ada yang tidak senang dengan apa yang mereka katakan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus menikah. Mungkin dari kita ada yang tidak senang, tetapi ada dari kita juga yang bisa menerima dan memberikan jawaban untuk pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal tentang kekristenan. Jadi perasaan itu tidak bisa diukur. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang mungkin melakukan seperti itu, ya wajar saja. Saya katakan wajar, ya memang wajar saja, karena mereka merasakan sakit hati karena Tuhan mereka dihina. Seperti itu kan? Ya walaupun kita tahu bahwa memang Tuhan tidak perlu dibela, karena dialah yang menjadi pembela kita. Tapi itu yang saya katakan, bahwa perasaan tidak bisa diukur. Nah, bagaimana dengan kalau memang ukuran hal itu dijadikan patokan untuk menjelekkan kekristenan? Saya tanya, bagaimana dengan ormas yang datang ke studio Mbak Fatima lalu videonya di take down? Bagaimana dengan ormas yang datang ke Verbum Veritatis, ke Pak Deki, lalu akhirnya video-videonya juga di take down, dihapus? Dan untungnya lagi video dari Pak Deki itu sudah saya download, ada beberapa yang membongkar kebodohan Kaf Media Channel. Saya sudah
Saya sudah download, namun sekali lagi kami bisa memberikan bukti, kami bisa memberikan penjelasan untuk semua tuduhan dan fitnahan-fitnahan kalian. Buktinya saja sudah baru 2 menit. Saya berbicara lebih banyak untuk memberikan memberikan jawaban. Hanya baru 2 menit. Bagaimana jika saya memutar seluruh videonya? Saya akan mengekspos semua kebodohan-kebodohan dari orang ini. Saya bisa mengekspos. Hanya baru 2 menit saya sudah mengekspos begitu banyak kebodohan orang ini yang dikatakan, yang mereka sebut sebagai dosen. Oke, kita lanjut dulu. Masalah perdebatan itu sampai dibawa ke masalah hukum, maka itu akan berbuntut panjang. Begini, contohnya begini. Mereka mengatakan Yonatan Nandar itu menghina Tuhan mereka karena Yonatan Nandar mengatakan Tuhan mereka itu menikah dan punya anak. Kami umat Islam itu juga bisa mengatakan mereka itu menodai Tuhan kami. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan kami, Tuhan itu yaitu Allah, itu punya anak tanpa menikah. Nah, pertanyaannya adalah apa urusannya Tuhan kami dengan Tuhan kamu? Tuhan kami dengan Tuhan kamu itu berbeda. Tidak sama. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan Tuhan kami dan Tuhan kamu itu berbeda. Tidak perlu bukti yang banyak-banyak. Saya tunjukkan, saya kasih tahu satu contohnya saja ketika Tuhan kamu mengatakan bahwa seperti yang tadi di awal video saya katakan bahwa Isa Al-Masih atau yang kalian klaim sebagai Yeshua HaMashiach saja itu sudah menjadi bukti yang nyata bahwa Tuhan kalian itu berbeda dengan Tuhan kami, karena Tuhan kalian itu tidak memberitakan hal yang betul-betul terjadi dalam sejarah. Tuhan kalian itu mencopot ayat-ayat dari kitab-kitab dongeng lalu menjadikannya sebagai sebuah kitab yang kalian pegang sekarang, dan itu bisa dibuktikan secara gampang sekali untuk dibuktikan. Kalau kalian pernah, atau saudara-saudara muslim membaca buku dari seorang penulis yaitu bernama Muhammad Kalafula, yang juga sudah direview bukunya oleh Verbum Veritatis, itu dalam satu bukunya, dalam satu catatannya itu dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Nah, itu berarti apa? Itu yang mengindikasikan bahwa kalau misalnya Al-Quran bukan kitab sejarah, maka apa yang dituliskan Al-Quran tidak harus sesuai dengan sejarah. Dan memang betul tidak sesuai dengan sejarah. Misalnya saja Isa Al-Masih, itu tidak sesuai dengan sejarah. Bahkan tidak ada sejarah yang memberikan bukti-bukti tentang kehidupan Isa Al-Masih. Tidak ada sama sekali. Jadi apa yang ingin kamu katakan bahwa Tuhan kami dan Tuhanmu itu sama? Tuhan kami itu ahli sejarah, Tuhan kamu itu bukan ahli sejarah. Tuhan kamu itu tidak tahu sejarah apapun. Dia berdusta tentang sejarah. Tuhan kami itu bekerja di dalam sejarah, kuasanya itu ada di dalam sejarah. Kamu bisa mencari tahu sejarah, semua buku sejarah yang paling tua, semua tulisan sejarah yang paling tua yang mencatat perbuatan-perbuatannya. Misalnya seperti kitab Kejadian yang dituliskan oleh Musa, kitab Kejadian tentang awal penciptaan yang dituliskan oleh Musa, kitab Keluaran yang adalah kitab yang adalah dituliskan oleh orang yang mengalami hal itu sendiri. Bagaimana pertemuannya dengan Tuhan sampai dia membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Kamu baca tulisan itu saja, itu di dalam sejarah Tuhan berkuasa. Jadi tidak perlulah kamu mau menyamakan Tuhan dengan Tuhan kami dengan Tuhan kamu. Tidak sudi sebenarnya sih, tidak sudi, karena Tuhan kamu itu maha penipu. Saya bisa buktikan. Oke? Kita lanjut dulu. Kan lebih parah mana itu kan? Inilah yang disebut sebagai nggak akan pernah ketemu antara agama kalau misalkan itu harus dilapor dan saling melapor. Karena itulah adanya perdebatan. Dia lupa dengan dia lupa dengan dua orang yang pernah masuk sel, masuk tahanan karena dianggap sebagai penistaan, padahal itu bukan penistaan. Dia lupa hal itu. Misalnya seperti kita tahu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kalau memang itu ranah perdebatan, ya silakan jawab argumentasinya, bukan dimasukkan ke dalam sel. Kita sudah lihat kan?
Setelah itu ada lagi Pak Ahok. Dan ada, kalau tidak salah ada juga, saya lupa itu siapa, tetapi bukan hanya mereka berdua, ada juga yang dimasukkan ke sel, dimasukkan ke penjara karena tuduhan menista agama Islam. Jadi kita bisa pastikan di sini bahwa hukum di Indonesia itu juga tidak adil. Jadi Anda mau membuka mulut bahwa Anda sedang ada di dalam dunia perdebatan. Perdebatan apa yang melaporkan orang ke ranah hukum, membawa orang ke ranah hukum? Itu perdebatan. Lanjut. Perdebatan itu bertujuan untuk apa? Untuk menguji ketahanan dari agama itu sendiri. Contohnya Islam, berapa banyak orang-orang yang memfitnah Islam. Di Bentar. barat ada David Wood, ada Christian Pongo dan sebagainya. Mereka Ah, kita lihat. Kalau untuk mereka, mereka sebut bahwa mereka tidak memfitnah. Kalau untuk orang lain, mereka sebut bahwa orang lain itu memfitnah. Padahal yang mereka gunakan, salah satu contoh saja, Kaf Media Channel ini sering menggunakan kitab-kitab dongeng yang tidak diakui dalam sejarah dan yang tidak diakui dalam kekristenan. Menggunakan kitab dongeng lalu menyimpulkan bahwa itulah yang diyakini orang Kristen. Itu kan fitnah namanya. Anda itu idiot atau bagaimana? Lalu menganggap bahwa orang-orang yang menggunakan sumber-sumber otentik Islam itu sebagai orang-orang yang sedang memfitnah Islam. Loh, ini kok kebalik logikanya. Lalu di awal video Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian akal sehat, memberikan kalian pikiran. Sepanjang video yang saya baru putar ini saja saya sudah membuktikan kebodohan kamu. Kaf Media Channel, wey, bodoh. Now. Anda itu tidak pantas menjadi seorang akademisi karena kitab-kitab yang Anda kutip itu adalah kitab-kitab dongeng. Apalagi Quran, saya bisa buktikan dengan sangat-sangat gamblang, dengan gampang bahwa Quran itu adalah kitab dongeng. Entah itu dari tulisan seorang akademisi maupun dari Qurannya sendiri. Saya bisa buktikan dan saya punya sumber-sumber Islam yang otentik dan juga kita bisa akses sumber-sumber itu sudah ada di internet semua. Misalnya seperti sunnah.com, itu juga yang sering digunakan oleh Christian Prince atau David Wood dan lain sebagainya. Itu sumber yang sama seperti yang mereka gunakan. Tidak ada yang namanya sumber-sumber dongeng yang mereka gunakan untuk mengkritik Islam. Tidak ada. Saya tidak pernah melihat mereka menggunakan sumber dongeng untuk mengkritik Islam. Satu-satunya orang yang menggunakan sumber dongeng untuk mengkritisi keyakinan orang lain hanyalah Islam. Dan kita sudah lihat misalnya seperti Menahem Ali. Itu juga menggunakan sumber dongeng, menggunakan novel. Kalian tahu novel apa? Novel The Da Vinci Code untuk menyerang kekristenan, menyerang iman Kristen. Itu novel. Itu bukan buku yang diyakini umat Kristen. Itu novel. Itu juga bukan buku yang akademis. Terus kamu datang dengan klaim-klaim kosongmu selama 3 menit ini, selama hampir 4 menit ini. 9 menit ini saya bisa buktikan bahwa kamu itu hanya berasumsi. Jadi ayolah, sudahlah. Jangan playing victim terus-menerus. Kalian mengkritik orang lain dengan kitab dongeng yang artinya kalian memfitnah orang lain, tetapi kalian malah menganggap diri sebagai orang yang difitnah. Itu kan idiot. Di mana akal sehat kalian? Oke, itu saja mungkin karena saya rasa ini sudah terlalu banyak saya berkomentar tentang satu video. 3 menit saja, hampir 4 menit saya bisa menunjukkan kebodohan orang ini. Saya tidak perlu menunjukkan Quran untuk saat ini. Nanti saja ada saatnya saya menunjukkan kebodohan Quran dalam memahami iman Kristen. Oke? Itu saja dari saya, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian.